Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali materi tematik tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku, pembelajaran keempat dan pembelajaran kelima. Silahkan dibuka bukunya. Untuk buku siswa ada di halaman 28, sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 8. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: yang pertama, kalimat saran; kedua, kewajiban dan hak; ketiga, kegiatan setelah belajar; dan yang keempat, operasi bilangan cacah. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang keempat, kalimat saran. Anak-anak, kalimat saran adalah kalimat yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara menyarankan. Kita lihat contoh. Sebaiknya kamu berbicara kepada ayahmu terlebih dahulu. Di dalam buku siswa ada teks bacaan ya, yaitu tentang makanan sehat. Nah, silakan anak-anak baca terlebih dahulu ya tentang teks bacaan yaitu makanan sehat. Nah, di sini dalam teks tersebut diceritakan bahwa Dito tidak mau makan makanan yang disajikan ibunya. Nah, maka dari itu coba nanti ya untuk tugas kalian tuliskan kalimat saran untuk Dito yang berkaitan dengan hak dan kewajiban makan. Nah, kamu tulis ya nanti di dalam buku siswa. Nah, bisa dilihat di halaman 31 ya. Jangan lupa sebelum anak-anak tulis saran untuk Dito, kalian membaca terlebih dahulu teks bacaan tentang makanan sehat. Jelas anak-anak? Lanjutkan ya. Hak dan kewajiban. Nah, ini kaitannya dengan hak dan kewajiban, yaitu tentang makanan. Bisa dilihat di buku siswa ya anak-anak di halaman 32 ataupun di buku MPA ada di halaman 8 ya. Oke, kita lihat kewajiban tentang makanan. Jadi tentang makanan anak-anak, nah kalian itu punya kewajiban yang harus kalian lakukan. Apa saja itu kewajibannya? Ya, diantaranya yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Kemudian hak apa yang harus kamu lakukan yaitu tentang makanan. Nah, kalau kamu atau kalian bersyukur atas semua makanan yang ada, berarti hak kalian adalah mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Nah, sekali lagi anak-anak mensyukuri atas semua makanan yang ada yang disediakan oleh orang tuamu ya anak-anak. Nah, hak kamu terhadap makanan adalah mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua, kalian mempunyai kewajiban. Nah, ketika anak-anak mengambil makanan ya, nah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Kemudian apa hak yang harus diterima? Nah,
kalian setiap pagi mendapatkan sarapan pagi, kemudian makanan siang, dan makan malam. Selanjutnya adalah yang ketiga, membaca doa dan ucapan syukur sebelum dan sesudah makan. Itu kewajiban kalian. Sebelum makan dibiasakan untuk selalu berdoa atau membaca doa dan ucapan syukur sebelum dan sesudah makan. Nah, kemudian hak kamu apa tentang makanan? Nah, hak kamu tentang makanan adalah kamu berhak mendapatkan air minum yang sehat. Kemudian bisa anak-anak lihat di dalam buku siswa atau buku MPA ya, nomor 4 itu ada makan makanan yang telah disediakan dan tidak mencela makanan. Nah, kalian mempunyai kewajiban makan makanan yang telah disediakan. Nah, dan tidak boleh apa? Mencela makanan. Dan kemudian hakmu apa tentang makanan berkaitan dengan hal tersebut? Nah, kamu berhak memilih makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang kelima, kewajiban kamu tidak berebut makanan dengan orang lain. Nah, kamu punya kewajiban tidak berebut makanan dengan orang lain. Terus hak kamu apa? Nah, hak kamu adalah kamu mengambil makanan secukupnya. Nah, itu ya anak-anak, kamu punya kewajiban dan kalian punya hak dalam hal makanan. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kegiatan setelah belajar. Nah, bisa dibuka bukunya ya. Di halaman 34 ya, atau bisa dilihat di buku MPA di halaman 9. Kegiatan setelah belajar. Tidur membantu otak kita bekerja dengan baik, yaitu terutama tidur malam yang cukup akan meningkatkan kualitas belajar dan berpikir. Selain itu, juga dapat meningkatkan fokus dan menjadikan seseorang menjadi kreatif. Jadi anak-anak, kita ya sepanjang hari, anak-anak juga sepanjang hari beraktivitas membuat setiap orang merasakan kelelahan fisik. Nah, maka dari itu kita semua memerlukan apa? Atau membutuhkan istirahat akibat kelelahan yang kita alami. Nah, jadi waktu istirahat yang digunakan setiap orang apa itu? Ya, yaitu tidur. Nah, berapa lama kamu tidur malam anak-anak? Nah, kita lihat ya di dalam video. Anak-anak bisa lihat bahwa bayi tidur itu membutuhkan waktu atau selama 16 sampai 18 jam. Nah, kemudian anak-anak prasekolah, nah, ini selama 11 sampai 12 jam. Anak usia sekolah selama 10 jam. Sedangkan remaja, nah, ini selama 9 sampai 10 jam. Sedangkan orang dewasa anak-anak ini membutuhkan waktu selama 7 sampai 8 jam. Nah, anak-anak sekarang umur berapa? Nah, bisa dilihat ya. Nah, berarti kalau kalian umurnya antara berapa? 8, 9, 10 sampai 12 ya anak-anak, atau usia sekolah, itu berarti membutuhkan waktu 10 jam ketika tidur. Nah, jadi anak-anak, dengan tidur ya, ini nanti membantu otak kita bekerja dengan baik. Nah, terutama tidur malam yang cukup ini nanti akan meningkatkan kualitas belajar dan berpikir, meningkatkan fokus ya anak-anak, dan menjadikan seseorang lebih kreatif. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas ini akan membantu kita beraktivitas dengan baik sepanjang hari.
Nah, anak-anak ketika capek ya dibuat untuk tidur supaya nanti kita bisa segar kembali, fresh kembali, semangat lagi dalam melaksanakan aktivitas. Selanjutnya adalah pembelajaran yang kelima. Bisa anak-anak buka ya di buku siswa halaman 35. Sedangkan di buku MPA ada di halaman 9. Kewajiban dan hak tempat tinggal. Nah, kita lihat ya dalam tabel, atau anak-anak bisa lihat di halaman 37 ya. Sekali lagi bahwa kita ya di dunia ini memerlukan tempat tinggal untuk berteduh. Nah, jadi setiap keluarga baik dari semua orang ya anak-anak, ini pasti memiliki impian memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Di dalam rumah, segala aktivitas dalam keluarga dapat berlangsung. Memiliki rumah yang nyaman dan sehat akan membuat penghuninya akan kerasan atau betah ya tinggal di rumah. Jadi kewajiban atau tanggung jawab sebagai pemilik rumah yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Nah, ini adalah tanggung jawab seluruh penghuni rumah ya anak-anak. Nah, dengan begitu kita harus bersyukur kepada Allah SWT memiliki rumah yang nyaman dan sehat. Nah, dalam hal ini kalian ya mempunyai kewajiban yaitu tentang rumah dan hak tentang rumah juga. Nah, kita lihat yang pertama, hak kalian apa? Berkaitan dengan rumah atau tempat tinggal. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kemudian hak kalian apa? Berkaitan dengan tempat tinggal itu. Nah, hak kalian adalah mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Kemudian yang kedua, membantu merapikan dan menata rumah tempat tinggalmu. Nah, hak kamu dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. 4 atau 3 ya. Nah, 3, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, sedangkan hak kalian diperlakukan dengan lembut dan sopan. Kemudian nomor 4, kewajiban kamu saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Nah, sedangkan hak kamu mendapatkan tempat tinggal. Kemudian terakhir nomor 5 ya, kamu punya kewajiban berbicara lembut dan sopan. Nah, hak kalian mendapatkan kedamaian dan kenyamanan tinggal di rumah. Tadi ya anak-anak, antara kewajiban dan hak atau hak dan kewajiban berkaitan dengan tempat tinggal. Selanjutnya adalah tentang operasi bilangan cacah. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan ya 5 soal ya tentang mencari beberapa kemungkinan kaitannya dengan penjumlahan ya. Alhamdulillah rata-rata semuanya sudah benar. Nah, di sini kita kembali mengulang materi sebelumnya ya anak-anak, yaitu tentang operasi bilangan cacah. Kita lihat nomor 1. Bilangan ribuan tersusun atas ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat contohnya. 1,245
Nah, ini dibaca apa? 1245. Ingat, 1 menempati ribuan, yaitu 1000 ya anak-anak. Kemudian 2 menempati ratusan, 200 ya, 200. Kemudian 4 menempati puluhan, 40 atau 40. Dan yang kelima adalah menempati ratusan, menempati satuan ya. 5 menempati satuan, yaitu angka 5. 2. Bilangan ribuan dapat dinyatakan dalam penjumlahan untuk panjang. Kita lihat ya. Contohnya 1245 tulis dengan angka ya, atau dengan cacah 1.245, sama dengan 1 itu ribuan ditambah 200-an ditambah 40-an ditambah 5 satuan. Demikian anak-anak ya untuk penjelasan operasi bilangan cacah. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Dan untuk materi pada hari ini tugasnya sudah Pak Abah sampaikan di awal ya, yaitu kalian menuliskan kalimat saran ya di halaman 31. Nah, berkaitan dengan teks bacaan, yaitu tentang makanan sehat. Nah, kalian menuliskan kalimat saran berkaitan dengan teks bacaan tadi ya, yang diceritakan bahwa Dito tidak mau makan makanan yang disediakan ibunya. Nah, kamu memiliki kalimat saran ya, silahkan ditulis 5 kalimat saran ya di dalam buku tema di halaman 31. Mari anak-anakku semuanya, untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.